Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utamakan. Diduga karena cuaca buruk, pesawat kargo tergelincir di Bandara Sentani, Jayapura. Pasien COVID-19 di Merauke tersisa 6 orang, warga tetap diminta waspada. Sejumlah santri pingsan saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Merauke. Pesawat kargo Jayawijaya Dirgantara dengan rute Wamena Sentani, Sabtu lalu tergelincir saat mendarat di Bandara Sentani. Pesawat dengan nomor penerbangan PKJRB ini diduga mendarat melebihi jarak maksimal landasan Paco. Tergelincirnya pesawat kargo ini karena landasan yang licin akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Sentani. Humas PT Angkasa Pura I Jayapura, Surya Eka mengatakan insiden ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan dan tidak ada korban jiwa. Yakni pesawat kargo Jayawijaya Dirgantara mengalami overrun atau dalam artian dia landing lebih dari posisi dari runway. Bandara Sentani sudah melakukan evakuasi dengan menggunakan alat salvage yang ada di Bandara Sentani. Pesawat berhasil dievakuasi dan karena tidak adanya kerusakan di pesawat dan tidak ada korban jiwa karena posisi dari pesawat kargo itu tersebut ada kondisi lagi kosong dari tujuan dari Wamena menuju Bandara Sentani. Petugas bandara dibantu polisi langsung mengevakuasi pesawat dan penyebab pasti tergelincirnya pesawat masih diselidiki Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kasus positif COVID-19 di Merauke terus menurun. Saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri tersisa 6 orang. Vaksinasi yang gencar menjadi salah satu faktor angka penularan perlahan menurun. Meski demikian, Dinas Kesehatan meminta masyarakat tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan karena ancaman gelombang ketiga akibat mutasi virus Delta yang merebak sebelumnya. Dengan COVID gelombang ketiga, di akhir tahun ini kan sampai libur Natal tahun baru akan melonjak itu, Dok. Nah, untuk warga sendiri seperti apa antisipasinya, Dok? Saya pikir intinya hanya disiplin kita dalam mentaati protokol kesehatan. Karena itu satu-satunya kunci untuk kita menekan laju penularan COVID di masyarakat. Sehingga tidak ada kata lain selain disiplin dalam mentaati protokol kesehatan. Minimal pakai masker, ya. Masker. Itu dapat menghindari kita dari gelombang ketiga, gelombang keempat, dan gelombang selanjutnya. Saya pikir kita harus sama-sama menyadari hal itu dan harus secara bersama juga untuk berjuang untuk melawan COVID yang sementara masih melanda negeri kita. Saat ini cakupan vaksinasi di Merauke sudah mencapai 71% dan sudah mendekati kekebalan kelompok yang bisa mencegah penyebaran COVID-19. Dinas Kesehatan juga memperketat arus keluar masuk warga, baik di bandara maupun pelabuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Mimika Sabtu lalu membuka posko gerai vaksin peduli TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Perikanan Mimika. Gerai dibuka sejak pukul 8 pagi dan sudah dipadati para ABK serta warga sekitar pelabuhan. TNI menargetkan 500 orang divaksin di pelabuhan. Vaksinasi terus dipermudah. Pemerintah bersama TNI Polri berusaha memperluas cakupan vaksinasi dengan membuka gerai vaksin di daerah-daerah yang mudah dijangkau masyarakat. Jainuddin, salah satu ABK misalnya, merasa lebih nyaman divaksin di gerai ini karena tidak perlu harus jauh-jauh ke kota. Karena itu ada keluhan atau enggak, apa tidak gitu. Katanya kan biasanya enggak, ada sih. Ya rasanya gimana lah, namanya itu pemasukan itu obat ya agak apa ya. Oh gitu ya. Dikasih itu lah
Biasa saja. Dari Jawa ke sini itu memang ada vaksin atau enggak? Enggak ada, Belum ada. Dari pihak ini bilang katanya para ABK itu atau kapal jika tidak vaksin tidak bisa berlayar, ya? Iya, katanya kayak gitu. Gitu. Makanya bisa diikut vaksin. Untuk terus melaksanakan serbuan vaksinasi maritim kepada masyarakat ya terutama di masyarakat maritim di daerah pesisir, nelayan-nelayan. Ya, kali ini kita melaksanakan serbuan vaksinasi maritim kepada para nelayan-nelayan yang berada di pelabuhan perikanan Pomakos ini, termasuk juga ada masyarakat sekitar, dan juga kita menyampaikan beberapa tali asih kepada masyarakat. Yang saya sendiri tidak hanya di Timika, memang saya sendiri dengan beserta staf kita akan berkeliling di seluruh wilayah kerja, di wilayah kerjanya ke Armada 3, di mana kita wilayahnya itu dari Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Nanti akan kita keliling, terus pokoknya nggak akan berhenti sampai selesai vaksinnya. Tentara dan Pemda akan terus menggelar vaksinasi massal untuk warga yang berada di kawasan pesisir untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Saat ini Kabupaten Mimika menerapkan PPKM level 1 karena angka COVID-19 terus menurun dalam 1 bulan terakhir ini. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Koordinator PON Merauke bidang SDM berjanji akan membayar honor dan uang transport bagi relawan PON yang sudah bekerja membantu terlaksana PON hingga selesai. Saat ini panitia sedang mendata seluruh relawan klaster daerah dan memproses honor seluruh panitia. Segera ditindaklanjuti surat tersebut. Kami juga kami serahkan surat dari kami. Nah, hasil daripada pembahasan tadi malam, Ketua Bidang Koordinator Bidang SDM PB PON Papua, Bapak Waninggo menyampaikan, kita akan secepatnya melakukan pembayaran uang pengganti transport tersebut. Ya, tentu saja dengan melihat hasil dari 3 klaster yang lain. Oleh karena itu diminta kita bersabar dan menyampaikan ini kepada para relawan di klaster masing-masing. Karena apa? Pembayaran itu akan dilakukan apabila klaster-klaster sudah hampir mendekati sempurna dalam atau selesai dalam melakukan pelaporan dan juga rekapitulasi absen. Nah, sehingga dengan demikian hal itu bisa dilakukan pembayaran. Tapi kalau belum yang lain, otomatis juga mempengaruhi juga yang lain. Oleh karena itu diminta kepada kita untuk menyampaikan ini kepada para relawan. Nah, khusus relawan yang ada di klaster Batu Kabupaten Merauke, saya minta mari berpikir dengan jernih, dengan bijak, karena bukan hanya kita, di tempat lain pun belum dilakukan pembayaran. Dan ingat, pembayaran itu dilakukan oleh PB PON, bukan oleh Subda PON Kabupaten Merauke. Sehingga kita juga bersabar. Ya, saya sudah berusaha tadi malam untuk bisa membuat satu keputusan supaya cepat dilakukan pembayaran, tapi memang tidak bisa seperti itu. Ya, tidak seperti itu karena ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. PON ke-20 Papua merekrut sekitar 15.000 relawan yang tersebar di 4 klaster PON. Mereka bertugas mulai dari menjemput atlet, sebagai petugas penghubung hingga membantu panitia di venue pertandingan. Ramadianto meminta relawan dan panitia bersabar karena proses pendataan dan pembayaran tidak mudah. Seluruh relawan dan panitia akan dibayar 1 kali ke rekening bank bersangkutan. PON Papua sudah selesai 15 Oktober lalu dan berjalan sukses. Namun hingga saat ini honor relawan PON belum cair. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bus milik Kementerian Perhubungan yang selama ini digunakan untuk transportasi atlet saat PON akhirnya dihibahkan ke Pemda Merauke. Dari 30 bus yang dikirim ke Merauke, 5 bus dihibahkan untuk digunakan sebagai sarana transportasi pegawai dan warga. Saat ini, perjanjian hibah masih dalam proses dan dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan kerjasama.
Kita masih proses untuk secara hukum kita mendapat alokasi 5 bis. 5 bis ya Pak? Iya, nanti kita akan proses. Jadi saya mungkin dalam waktu dekat akan berangkat untuk komunikasi dengan PB PON, Pak Gubernur, tapi juga dengan Kementerian Perhubungan. Selain bus yang digunakan saat PON Papua, sejumlah fasilitas atlet seperti Wisma Atlet juga akan dihibahkan ke Pemda Merauke. Fasilitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Merauke. Pemerintah juga berencana menghibahkan fasilitas PON ke-20 senilai 1,3 triliun rupiah kepada pemerintah daerah. Fasilitas tersebut antara lain sarana olahraga akuatik, kriket, dan Istora Papua Bangkit yang berlokasi di Kabupaten Jayapura. Hibah ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PON ke-20 diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian di Papua dan sekitarnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepada bendera merah putih. Sejumlah santri yang mengikuti upacara Hari Santri Sabtu lalu tiba-tiba jatuh pingsan satu persatu di halaman Pondok Pesantren Lampu 1 Merauke. Panitia tidak menyiapkan tim kesehatan pada saat upacara, sehingga sesama santri kewalahan harus menolong rekan-rekan mereka yang pingsan. Pingsan saat upacara biasanya disebabkan dehidrasi atau cairan tubuh yang menguap ketika berdiri atau berjemur terlalu lama di terik panas matahari. Upacara peringatan Hari Santri Nasional ini dipimpin Bupati Merauke. Indonesia maju. Manusia Indonesia juga harus menjadi tangguh dan manusia Indonesia juga harus menjadi maju. Santri di Merauke juga harus menjadi santri yang tangguh dan santri yang maju. Bupati juga mengajak santri untuk terus belajar dan berkarya menghadapi zaman modern yang serba maju dan canggih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejak 5 bulan ini, ratusan tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Mimika belum menerima gaji dari pemerintah setempat, khususnya yang bertugas di pedalaman dan pesisir. Kendati sulit, mereka hingga saat ini masih terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika Marcelino Mameyau membenarkan kondisi yang dialami tenaga kesehatan saat ini. Sampai detik ini menurut Marcelino, mereka belum menerima gaji, sementara pelayanan kesehatan harus tetap berjalan. Iya betul, memang sudah 5 bulan. Kalau sampai masuk ke November kan sudah jalan 6 bulan. Ya apa? Ya uang makan, kemudian insentif itu yang ditahan. Ya, semua ditahan. Kota maupun pedalaman, pesisir, pegunungan. Tapi memang orang sementara gaji ditahan, mereka semangat kerja. Karena sementara vaksin berjalan, lagi banyak tenaga honor yang bekerja juga. Saya merasa beban karena mereka belum digaji, tapi mereka dengan semangat untuk bekerja. Sementara tenaga kesehatan honorer yang bertugas di dalam kota sudah dibayar sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Dinas Kesehatan berharap pemerintah segera membayar hak mereka karena tenaga honorer ini yang sehari-hari bertugas melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di gerai-gerai vaksin. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Mimika saat ini tengah mencatat dan memproses nama-nama mereka yang belum menerima. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Yayasan Pengembangan Talenta Papua yang berada di Jalan SP3 Mimika terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak-anak asli suku Amungme dan Kamoro. Mereka dididik di bidang pertukangan agar terampil dan mandiri karena sebagian besar anak-anak suku Amungme putus sekolah dan kurang mampu serta terlantar. Pendiri Yayasan Pengembangan Talenta Papua, Pastor Didi Muskosi, dengan sabar mendidik dan mendampingi anak-anak ini membuat dan mereparasi sofa. Ia tergerak mengumpulkan dan membina karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Yayasan ini didirikan 15 Desember tahun lalu, dan ada 250 anak Amungme yang akan ditampung dan dilatih di yayasan ini.
saya tergerak hati karena anak-anak ini tidak punya tempat, tidak punya basic yang baik, sehingga bagaimana supaya diupayakan untuk anak-anak ini membantu mereka supaya mereka lebih berkualitas. Karena saya melihat juga di kota Mimika ini anak-anak terlantar ini banyak yang saya ketemu di pinggir jalan, di jalan-jalan atau di mana di pasar atau mungkin di sekitar kampung di Mapurjaya, sering banyak saya jumpai mereka. Ini anak-anak yang putus sekolah? Ini anak-anak putus sekolah. Anak putus sekolah. Nah, mengapa sampai mereka itu bisa berkeliaran atau mungkin mereka bisa minum mabuk? Itu alasannya karena mereka ini tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Yang kedua adalah mereka ini tidak pernah didukung untuk mereka punya masa depan. Terus yang ketiga ini adalah mereka ini orang tua mereka latar belakangnya ekonomi lemah, sehingga mereka lah tidak mampu untuk sekolah. Dan banyak mereka putus dari SD, SMP, SMA. Bahkan kemudian kuliah mereka berhenti tengah jalan, lalu mereka tinggal hanya di kampung atau tinggal di dalam kota. Nah, kerja mereka itu yang saya ketemu adalah mereka itu minum mabuk. Bahkan mungkin mereka isap narkoba, dan hal ini saya sering melihat mereka langsung di lapangan. Nah, ini menjadi dasar bagaimana saya tergerak hati untuk membantu mereka. Mereka ini punya lapangan kerja, mereka ini punya masa depan. Makanya walaupun mereka tidak putus sekolah atau tidak sekolah, tapi dengan dibantu mereka pengembangan pengetahuan, maka mereka ini akan menjadi orang yang berkualitas, orang yang bisa dipakai oleh masyarakat umum. Sebagian besar anak-anak Amungme dan Kamoro ini sudah pandai membuat sofa. Mereka sangat senang karena keterampilan ini bisa mereka manfaatkan saat terjun ke masyarakat. Di yayasan ini mereka memang dilatih hingga terampil dan menguasai bidangnya secara baik. Dengan kepedulian dan dedikasi tinggi, Pastor Didimus menyediakan seluruh sarana pendukung untuk mengajarkan mereka. Ia juga berharap pemerintah juga ikut memberi perhatian bagi masa depan anak-anak ini. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Atlet pencaksilat asal Merauke yang mewakili Papua di PON Sabtu kemarin tiba di Merauke. Pengurus Ikatan Pencaksilat IPSI serta Dandim 1707 Merauke menyambut kedatangan para atlet di Bandar Udara Internasional Mopah Merauke. Luki Liftai perwakilan KONI Merauke mengatakan walaupun mendapatkan medali perak dan perunggu, atlet pencaksilat ini menoreh prestasi di ajang nasional. Mereka akan menjadi inspirasi generasi pencaksilat berikutnya agar bisa lebih berprestasi. Atlet yang berprestasi, KONI selalu meluangkan waktu untuk bisa menjemput mereka, dan kalau ada mereka dan ini sangat kebanggaan buat karena sudah sekian lama baru kali ini lagi pencaksilat Merauke bisa menghasilkan medali. Anak-anak ini saya dengar mereka sudah menghasilkan medali dari 2017 dalam perjuangan yang cukup panjang, dan saya tahu bahwa organisasi IPSI Merauke cukup solid dan latihan-latihan dan kompetisi mereka jalankan dengan baik, dan di dalam pemeriksaan-pemeriksaan di KONI mereka punya pertanggungjawaban cukup bagus, sehingga inilah hasil dari apa yang mereka dapat. Dan kalau kita lihat hari ini kekompakan mereka dalam berbagai perguruan, tapi mereka kompak untuk bisa menyambut ini. Ini satu hal yang luar biasa. Dari KONI sendiri bagaimana banyak ke depan? Ya, kami dari KONI pembinaan tetap jalan seperti biasa, dan kami kan pengurus KONI yang baru lagi, yang baru saja menyelenggarakan event besar PON, dan setelah ini baru kita cooling down sebentar, baru kita menentukan sikap lagi untuk mempersiapkan untuk di Aceh tahun 2024. Apakah itu Merauke atau Papua Selatan. Salah satu atlet pencaksilat Tiel Tarayepos mengaku bangga dan mempersembahkan medali perak ini untuk masyarakat di wilayah selatan Papua. Setelah foto bersama, seluruh atlet pencaksilat ini kemudian diarak keliling kota Merauke. Di PON ke-20, Jawa Barat menjadi juara umum pencaksilat dengan meraih 6 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemerintah daerah Merauke akan mengambil alih fungsi Wisma Atlet yang dibangun Kementerian PUPR untuk PON ke-20 Papua. Wisma Atlet yang berada di kawasan Stadion Katalpal Merauke nanti akan digunakan Pemda untuk kepentingan pembinaan atlet. Bupati Merauke Romanus Sembaraka mengatakan Wisma Atlet ini sangat penting karena Pemda Merauke tidak lagi pusing harus menyewa hotel untuk para atlet saat berlangsung ajang olahraga yang bertaraf lokal maupun nasional. Kalau untuk yang fisik lain, Pak Bupati, seperti macam tower-tower Wisma Atlet itu seperti apa, Pak Bupati? Kalau Wisma Atlet kami kemarin sudah lakukan pertemuan dan ada beberapa wisma yang sudah pasti menjadi aset pemerintah daerah Merauke. Kami sudah coba menyusun untuk bagaimana wisma ini dikelola. Wisma Atlet yang terletak di Jalan Musamus, Merauke dibangun khusus sebagai tempat penginapan atlet PON ke-20. Wisma terdiri dari ratusan kamar dengan dilengkapi fasilitas yang baik. Bupati meminta agar Wisma Atlet ini dijaga dan dirawat dengan baik dan jangan dijadikan tempat untuk pesta minuman keras atau ajang mabuk-mabukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.